ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Kemudian dikatakan wa ta'wilu fi raddin wa ijabatin ala waliyin mujbirin wa illa fa 'alaiha. Nah, urusan menolak atau menjawab suatu lamaran itu kan asal dikembalikan kepada perempuan yang dilamar gitu loh. Ya, perempuan yang dilamar. Namun jika perempuan ini hurrah bikr, perempuan merdeka dan perawan. Perempuan merdeka dan bukan budak. Perempuan merdeka dan dia bikr, perawan. Perawan ada perbedaan dengan janda. Ya, perawan ada perbedaan dengan janda. Kalau misalnya perawan hurrah bikr, maka walinya dianjurkan untuk mencarikan untuknya jodoh. Dan ada yang namanya wali mujbir. Wali yang sifatnya mujbir ini memaksa. Wali mujbir ini memaksa bukan dalam konotasi negatif. Bukan dalam konotasi negatif. Yaitu dilihat akhwat ini, perawan ini. Dia menyerahkan penolakan dan penerimaan ke siapa? Ke walinya misalnya. Terserah bapak deh, aku mau dinikahkan sama siapa. Nah, ini berarti menta'wil dan menyerahkan urusan nerima dan nolak kepada bapaknya. Ya. Begitu ya. Urusan nerima dan nolak kepada walinya, bapaknya. Wali, ya bapaknya. Bapak kandungnya. Atau bisa juga ke wasi. Fin nikah, wasi. Wasi itu kalau misalnya bapak kandung telah wafat, terus bapak kandung bilang ke salah satu keluarganya laki-laki atau kepada siapa, bahwa kamu yang gantiin saya nanti untuk menjadi wakil atau wali bagi putri saya kalau dia menikah. Maka ini wasi namanya. Ala kulli hal. Misalnya putri yang perawan ini dia menyatakan, dah lah pak, sama siapa aja lah, terserah bapak yang penting soleh. Gitu. Tapi kemudian datang seorang ikhwan atau bapak tersebut, ini wali bapaknya, dia cariin ikhwan, ketemu seorang ikhwan. Ya, akhirnya bapak tersebutlah yang melamar ikhwan ini untuk nikah dengan putrinya. Ini boleh, bapak tersebut melamar ikhwan ini untuk menikah dengan putri, boleh. Dia katakan, oh akhi, antum mau gak anak punya putri, antum mau sama putri anak, insyaallah cocok. Ini sebenarnya ini lamaran. Secara syar'i ini sudah menjadi apa? Lamaran. Secara syar'i ini sudah lamaran, syar'i bukan uruf. Ini sudah lamaran. Maka kata ikhwan tersebut apa? Boleh pas saya mau nazar dulu. Nazar, oke? Besok datang ke rumah anak. Datang. Akhirnya terjadi nazar. Akhwat ini, putri ini datang, putri ini di rumah, dilihat nazar, ta'aruf dan nazar. Ya. Akhwat ini memang pokoknya serahin ke bapaknya aja lah. Terserah bapak lah. Seridho bapak aja saya nikah sama siapa. Nah, bapaknya kan ridho dengan ikhwan ini karena dia bapaknya lah yang ngajak gitu kan. Maka ikhwan ini pun insyaallah saya mau pak gitu kan. Ya. Maka di sini wali mujbir, yaitu wali yang mujbir, yaitu memiliki power untuk memaksa dalam konteks positif untuk putrinya untuk menikah dengannya. Maka sah, ini enggak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Kecuali kalau pas nazar dan ta'aruf, ya, si gadis ini
nggak suka sama yang dipilih oleh bapaknya, nggak suka. Memang mungkin ikhwan ini mungkin berilmu, mungkin kelihatan tampan, enggak, tapi gadis ini Pak, ada yang janggal dari dia, misalnya apa akhlaknya, misal maaf ngomongnya anjrit dan semisalnya. Enggak apa-apa, enggak mau. Oh, enggak bisa kan, ini pilihan papa gitu misalnya. Ini pilihan bapak ini, buat kamu ini. Enggak Pak, enggak, saya enggak suka Pak, enggak suka gitu misalnya. Maka wa illa fa'alaiha. Kalau misalnya mungkin enggak ridha dia dengan ini, maka perkara penerimaan dan penolakan dikembalikan kepada si putri ini. Ya, bukan kepada walinya. Walaupun wali yang memilihkan tadinya, tapi kalau putri ini enggak ridha, maka enggak boleh dipaksa. Itu pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Li'annaha ahaqqu bi nafsiha. Karena si putri ini lebih berhak untuk dirinya. Fakana al-amru amruha. Dan perkara menikah itu kan perkaranya dia, maka harus sesuai dengan keridhaan putrinya itu. Kecuali kalau misalnya putrinya ini mungkin dia tidak mau dengan, tapi alasannya itu tidak masuk akal. Alasannya itu, sementara walinya itu mengetahui bahwasanya ini kalau enggak menikah bermudarat buat dia. Berarti usia dia udah perawan tua misalnya, maka khalas dipaksa menikah itu enggak apa-apa. Selama calonnya adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik, yang saleh dan bertanggung jawab. Taib. Dikatakan oleh sebagian ulama, fa in khataba kafirun kitabiyatan lam tahrum khitbatuha ala muslim. Ini yang tadi. Jika seorang yang kafir, laki-laki kafir, melamar seorang kitabiyah, seorang perempuan ahli kitab, sama-sama kafir, ya, tapi yang dilamar perempuan Yahudi atau Nasrani, maka tidak haram seorang muslim untuk menyalibnya. Tidak haram, tidak apa-apa. Ya, karena yang dilarang adalah menikah dengan atau melamar setelah lamaran saudara muslim. Kalau yang pelamar pertama bukan muslim, maka ini diperbolehkan. Taib. Soal yang tadi, wali yaitu seorang bapak terutama, dia diperbolehkan untuk apa? Untuk melamar seorang laki-laki untuk putrinya. Itu boleh. Dan juga ada faedah di sini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan dalam kitab Al-Insaf. Yang disebutkan dalam kitab Al-Insaf dan oleh Al-Mardawi, walau khatabatil mar'atu aw waliyuha ar-rajula ibtida'an fa ajabaha fa yanbaghi an la yahilla lirajulin akhar khitbatuha. Kalau misalnya perempuan atau wali perempuan melamar seorang laki-laki, itu dari awal melamar seorang laki, ibtidaan, inisiatif mereka melamar, kemudian diterima oleh laki-laki itu, maka hendaknya tidak halal lelaki lain melamar perempuan yang telah melamar laki-laki itu. Seorang perempuan misal melamar seorang laki-laki, mungkin boleh, ya, menawarkan diri untuk dinikahi. Itu hal yang boleh dan lumrah di kalangan salaf dulu. Ya. Hatta laki-laki ini suami orang, boleh. Dia menyatakan, "Mas, maaf nih, saya pengen menjadi istri antum. Bolehkah saya jadi istri antum?" Ini lamaran. Hatta walaupun dia pakai WhatsApp atau pakai Facebook atau pakai apa gitu, menawarkan diri, boleh, ana mau jadi istri antum, ana siap jadi istri antum. Hal seperti ini boleh. Masalah hal seperti ini maksudnya sah sebagai lamaran dalam syariat. Yang menyatakan ini perempuan, nggak apa-apa. Daripada dia memendam, dia ngomong aja. Walaupun ini suami orang atau gimana, memang di sini
seorang, ya mungkin secara urf mungkin dianggap bagaimana, enggak, tapi ini kan secara syar'i itu lebih afdal menyatakan seperti itu dibandingkan apa? Dibandingkan dia memendamnya dan enggak mau apa-apa dan kemudian berbuat munkar dan seterusnya. Lebih baik begitu. Maka perempuan bisa mengkhitbah laki-laki dengan cara ini. Dengan Quran ini. Awaliyuha, atau walinya perempuan mengkhitbah si laki-laki. Bapaknya misalnya. Bapaknya bilang, kamu mau enggak sama adik saya? Kamu mau enggak sama anak saya? Kamu mau, bahkan mungkin bapak mau enggak sama ibu saya? Itu juga termasuk suatu tawaran dan lamaran. Ternyata bilang, boleh, saya boleh nazar dulu enggak Pak? Ya itu terjadi nazar kemudian. Hal seperti ini tidak masalah. Ini mungkin aib bagi sebagian dari kalangan, tetapi itu enggak ada ibrah aib tersebut jika syariat membolehkan. Nah, kalau misalnya seorang perempuan telah melamar seorang laki-laki, ya, menyatakan siap dinikahi, ingin menikah dengannya dan seterusnya, semisal itu, dan laki-laki ini menjawab di sini bukan menjawab saya mau nazar dulu ya, enggak, tapi iya insyaallah saya mau sama kamu. Maka tidak halal laki-laki lain untuk melamar si perempuan pelamar ini. Enggak boleh. Karena ya dia telah melamar laki-laki awal pertama. Dia interestnya ke laki-laki pertama, maka enggak boleh ada yang nyalip, apalagi ini adalah interestnya dia. Ya. Begitu. Jadi perempuan ngajak nikah antum itu sama dengan ngelamar. Wali perempuan ngajak nikah antum terhadap putrinya atau adiknya atau ibunya, itu termasuk apa? Termasuk melamar antum. Secara syar'i, tapi secara urf mungkin ada proses lagi. Ya seperti itu. Ini hal yang mungkin karena jarang dibahas, jadi orang nggak paham kalau hal seperti ini itu halal. Bahkan kadang menjadi suatu anjuran sebagai bentuk seorang wali mencarikan jodoh untuk putrinya. Mungkin karena putrinya atau ibunya atau adiknya tidak punya pergaulan terhadap laki-laki, tidak punya rekomendasi, maka walinya lah yang mencarikan, dan itu merupakan hal yang mustahab, hal yang dianjurkan. Kemudian dikatakan oleh Ibn Najjar Al-Futuhi rahimahullah, wa fi tahrimi khitbati man adzinat liwaliha fi tazwijiha min muayyanin ihtimalan. Dan dalam pengharaman khitbah perempuan yang mengizinkan untuk walinya dalam menikahkannya dari seorang laki-laki muslim yang tertentu, itu ada dua pendapat, yang mungkin ada dua kemungkinan pendapat. Yang pertama haram, yang kedua tidak diharamkan. Namun yang lebih sahih wallahu ta'ala, kalau misalnya memang walinya telah mencalonkan, ya, udah mencalonkan dan telah disambut oleh pihak laki-laki, ya, maka sebenarnya katakan di sini haram, enggak boleh perempuan tersebut kemudian dilamar oleh yang lainnya. Kemudian dikatakan wa yasihu 'aqdun ma'a khitbatin harumat. Sah akad dengan khitbah yang diharamkan. Akad tetap sah walaupun khitbahnya dengan cara haram. Walaupun dengan pacaran dulu sebelumnya, tapi kalau akadnya sah. Walaupun dengan khitbah nikung yang haram, namun sampai akadnya sah. Karena apa? Yang dilarang itu hal lain, yang dilarang bukan akadnya, yang dilarang adalah prosesnya. Ya, seperti misalnya dalam akad nikah itu ada dangdutan, apakah menjadi akadnya haram? Enggak, akadnya sah. Ya, urusan dangdutan itu hal yang haram lainnya, itu yang di sesi akad loh. Maksudnya di sesi akad ada bid'ah misalnya. Mau akad ada bid'ah dulu, ritual dulu apa gitu. Ya akadnya akad, ritual itu lain. Kecuali kalau misalnya mungkin akadnya memang ada kemusyrikan. Saya nikahkan kamu dengan kuasa dari misalnya Roro Kidul misalnya. Kalau ini memang syirik, ini bisa aja tidak sah kalau sesama muslim. Nah, tapi kalau misalnya hal itu di luar dari lafal akad, ya di luar dari prosesi dan lafal akad, maka akadnya tetap sah.
Dan betapa banyaknya prosedur lamaran yang tidak sesuai syariat, melanggar. Dan juga mungkin sudah sampai berpacaran sekian lama, melanggar. Bahkan ada yang mungkin zina terlebih dahulu, ini pelanggaran berat sampai taubat. Maka kalau misalnya mereka berakad, maka akadnya sah. Jadi bedakan antara zat akadnya yang disahkan dengan prosedur sebelum akad. Ini kenapa? Mati apa? Kok tiba-tiba gini? Tapi kedengeran nggak di itu? Kedengeran. Taib, seperti itu. Jadi akad tetap sah walaupun sebelumnya prosesnya adalah khitbah yang diharamkan. Ya seperti itu ikhwas sekalian. Taib. Sampai sini ada soal nggak teman-teman sekalian? Nggak ada pertanyaan? Ini udah masuk syuruk nggak ya? Ya, 3 menit lagi. Dan dikatakan oleh Al-Futuhi rahimahullah, wa yusannu masa'a yaumil jumu'ah. Disunahkan ya. Akad nikah di sore hari Jumat. Sore hari Jumat dengan alasan ini adalah hari yang mulia, hari Id pekanan. Dan ada keberkahan di situ di sore hari Jumat dan ada riwayat tentang itu, amsu bil imlak fa innahu a'dhamul barakah. Tapi ini riwayat yang masih perlu ditinjau lagi tentang validitas kesahihannya. Ya, ala kulli hal. Dan juga di sore Jumat itu memang ini Jumat ya. Sore nanti itu lebih berkah untuk dijawab doanya. Tetapi ya untuk pengkhususan dalil nggak ada dalil sahih untuk ini. Hanya sugesti dengan qarinah dan indikasi-indikasi akan kemuliaan hari Jumat, terutama di sore harinya, karena di sore hari Jumat itu saatul ijabah, yaitu saat-saat dijawabnya doa. Maka para ulama banyak menganjurkan nikah itu di sore Jumat. Ingat, akad nikah di sore Jumat. Akad nikah di sore Jumat. Antara akad dengan walimah itu beda. Akad dengan walimah itu beda. Walimah itu sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama menyunahkan. Dan walimah itu bisa apa? Ditunda kapan tahu. Boleh jadi akadnya Jumat sore, silahkan. Tapi walimahnya kapan hari terserah, sepekan kemudian atau sebelum kemudian, semampunya aja. Walimah itu bagi-bagi makanan. Walimah itu bisa dengan mengundang orang datang atau bisa dengan membagikan makanan. Bisa mengundang orang datang atau bisa membagikan makanan. Bisa sederhana satu rumah saja dengan mengundang beberapa orang individu atau mengundang secara massal, itu boleh. Semuanya boleh. Ya. Tapi tetap ada walimah, yaitu walimah itu makanan. Walimah itu adalah pesta makanan, itu walimah. Nama walimah itu artinya itu. Dan walimah itu kan bukan hanya walimatul urs aja. Ya, apapun yang bentuknya pesta makanan, bagi-bagi makanan, maka ini walimah. Kalau misalnya sunatan, maka ada mengadakan pesta makanan, ini walimah juga. Mau safar, ada mengadakan pesta makanan, ini walimah juga. Baru tasyakuran karena pindah rumah, ini juga walimah. Yang penting pesta makan, ngundang orang banyak atau bagi-bagi, maka ini termasuk bagian dari disebut walimah. Kemudian juga ada walimah apa lagi? Ini akikah setelah 7 hari atau lewat, atau bahkan sebagian ulama membolehkan sebelum 7 hari akikah, itu tetap sah. Maka ini juga walimah walaupun pakai nasi kotak box. Ya udah kita pesan dikebuli aruzun misalnya berapa paket sebar, maka ini semua termasuk walimah. Antum nikah atau nikah siri misalnya, maksudnya nikah siri ini resmi di negara, namun antum nggak mau repot dengan banyaknya publishment dan seterusnya, dan antum mesen misalnya 200 nasi box, antum ini walimah, dan mungkin ada tulisan misalnya fulan dengan fulan. Ini udah termasuk mentashhir dan mengumumkan pernikahan, maka ini tidak masalah.
semua sah-sah saja. Begitu. Jadi anjurkan sore hari Jumat. Nah, ini kita udah tahu ilmunya gini, tinggal antum nanti sore nikah. Ya. Gitu. Baik, mungkin itu cukup. Sekian yang bisa kita sampaikan, bermanfaat insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.